Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Maafkan atas semua pelanggaran dosa yang kami lakukan, baik sadar maupun tidak sadar Tuhan. Ajari kami jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Kau bawa kami Tuhan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, dari penyimpangan-penyimpangan yang kami lakukan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang kami tinggikan Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan
Bawa kami masuk di dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup dalam roh dan kebenaran, hidup jadi pelaku firman-Mu, supaya hidup kami selagi kami hidup ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Bawa kami dan sisi keluarga kami untuk beribadah dan mencari wajah Tuhan. Bimbing kami di jalan kehidupan ini Tuhan, supaya kami hidup di dalam kasih-Mu, supaya kami belajar selalu dapat mengampuni setiap orang-orang yang bersalah kepada kami, supaya kami selalu bisa untuk mengasihi sesama dan hidup jadi berkat di muka bumi ini. Semaikan kebenaran benih firman-Mu di dalam hati kami, supaya benih firman-Mu bertumbuh lebat dan hidup kami berbuah-buah dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cintai Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita memasuki bagian ke-9 tentang pengertian pesan Tuhan, yaitu naga merah padam. Minggu yang lalu kita sudah melihat siapakah naga merah padam itu menurut kitab suci, bahkan menurut mitologi. Dan hari ini kita mau lihat bagian kedua dari naga merah padamnya ini, yaitu bencana atas bangsa-bangsa. Saya bacakan pesan Tuhan yang disampaikan oleh nubuatan roh di akhir tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Bencana akan datang lagi, kata Tuhan, mulai tahun 2024. Akan ada bencana di antara bangsa-bangsa di mana naga ini singgah, kata Tuhan. Tetapi kepadamu, hai anak-anakku, kata Tuhan, waktunya berdoa syafaat. Waktunya untuk mengcover, untuk mendirikan tembok-tembok bangunan, tembok api Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tahun lalu saya masih ingat ketika saya berulang tahun, semua persembahan berkat yang saya terima, saya berkati untuk Rehwel dan Richie yang menyelesaikan perkuliahan dan wisuda dengan prestasi yang luar biasa. Rehwel ranking ke-6 Fakultas Hukum Trisakti dengan IPK 3,74. Richie ranking pertama di Universitas Indonesia UI dengan IPK 3,94. Prestasi mereka dihargai Tuhan. Nah, si bungsu juga akan menyelesaikan skripsinya. Bulan depan mungkin akan memasuki sidang. Saya percaya anak-anak Tuhan adalah gambaran daripada kemuliaan Bapa Surgawi, dan anak-anak kita adalah gambaran di dunia ini tentang siapa kita sebagai orang tua, bagaimana kita mendidik, bagaimana kita membesarkan, bagaimana kita membawa anak-anak kita pada pengenalan akan Tuhan, menghargai kehidupan, dan mencapai dreams dan cita-cita yang mulia dari Tuhan di dalam hidup mereka adalah suatu kewajiban. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya menyebutnya itu penghargaan. Tetapi bagaimanakah dengan apa yang disebut dengan pengcoveran, seperti yang Tuhan katakan, waktunya berdoa syafaat, waktunya untuk mengcover. Bulan lalu Bu Angel ke dokter gigi, ternyata hidup masa lalunya dengan banyak sekali kesakitan, bencana semasa-masa mudanya, giginya mengalami suatu serangan, dan ini menurut dokter harus dibongkar ulang, dan biayanya Bapak Ibu secara normal akan menghabiskan biaya yang cukup besar, ya, bisa bernilai 2 motor baru, ya, 2 motor NMAX baru Bapak Ibu. Tapi karena kebaikan Tuhan, dokternya memberi diskon, maka puji Tuhan bisa dapat setengah harga. Itu pun masih seharga 1 motor NMAX. Berapa harga 1 motor NMAX hari ini? Mungkin 30 atau 30-an juta Bapak Ibu. Nah, Tuhan ingin mengcover. Kenapa Pak Johan tidak berhemat untuk Bu Angel? Sudah pakai gigi palsu aja. Yang penting ada giginya. Kenapa malah terus mengikuti saran nasihat dokter supaya giginya di cover ulang? Inilah yang Tuhan pesankan kepada kita tentang bencana. Mengcover bicara bayar harga, mengcover bicara bagaimana menerima nasihat dan pertimbangan roh, karena ada sesuatu yang di balik harga yang kita bayar, ada tujuan Tuhan untuk hari ini dan masa depan. Bu Angel adalah seorang pemuji penyembah yang mengikuti saya pelayanan kemana-mana. Dan kalau Bu Angel disuruh pakai gigi palsu, lagi nyanyi giginya copot, wah nggak kebayang Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu tahu. Saya juga belajar tahu, belajar paham daripada kehendak Tuhan. Supaya apa?
supaya jalan-jalan ini adalah jalan-jalan masa depan. Loh, lalu Pak Johan sendiri, saya tidak pernah ngurusi diri saya, Bapak Ibu. Gigi saya tidak urusi. Saya urusi anak-anak, saya urusi istri. Kenapa? Karena ini menggenapi firman. Utamakan kepentingan Kristus, utamakan kepentingan sesama, mulailah dari keluarga. Orang yang bisa memperhatikan dan bisa jadi berkat bagi orang di luar sana, apabila dia sudah lebih dulu memberkati keluarganya, dia lebih dulu mengasihi anak-anak dan istrinya, baru bisa jadi bapak buat banyak orang di luar sana. Saya percaya bukan suatu hal yang kebetulan juga, karena tanggal 1 Maret kemarin seorang cucu lahir di dalam rumpun keluarga Fathers Miracle Ministry ini. Anak rohani kami, Dr. Jeffrey Setiawan dan Cica Karlina, melahirkan anak ketiganya, seorang anak bayi laki-laki yang gagah, ya, ngerti dimanja, ngerti disayang, dielus-elus sama ya popo tantenya, dielus-elus sama koko cecenya, bisa diem kalau lagi nangis. Dan kami melihat bagaimana bayi lahir dalam nubuatan Tuhan ini adalah bayi kreasi Tuhan ketika Dr. Jeffrey bersama Cica ada di Jerman, Bapak Ibu. Itu adalah tahun lalu ketika mereka berkata, "Om, saya sama istri mau ke Jerman." Saya pesankan nubuatan Tuhan saat itu, pergilah dalam kasih dan penyertaan Tuhan dan pulanglah bawa anak bangsa-bangsa. Dan memang anak itu 1 tahun tepat lahir di muka bumi. Haleluya. Selamat untuk Dr. Jeffrey Setiawan dan Cica dan keluarga besarnya, dan juga untuk Edlin dan Sheila yang sudah punya adik laki-laki. Dan sebagaimana mertua Dr. Jeffrey berkata, lengkap sudah, lihat Cica senyum terus. Dr. Jeffrey bahagia sekali. Kenapa? Sudah dapat anak laki-lakinya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan berpesan tentang naga merah padam ini, Tuhan hendak membawa berkat kehidupan bagi kita, yaitu penghargaan, juga bermaksud untuk mengcover harga di balik bencana yang akan terjadi atas bangsa-bangsa ini. Dan bencana itu kita bisa lihat skala kecil, ada yang terjadi seperti saya cerita soal Bu Angel, soal anak-anak, soal kehidupan, Bapak Ibu. Jadi mari kita persiapkan diri kita dan mari kita lihat bencana apa saja yang dibawa naga merah padam ini. Yang pertama, Ayub 1 ayat yang ke-16. Ayub 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika naga merah padam ini singgah dalam hidup kita, singgah atas suatu bangsa, bencana pertama akan datang adalah bencana atas bisnis, yaitu kebangkrutan. Ayub mengalami singgahan naga merah padam ini. Maka kitab suci berkata, api menyambar dari langit. Api apa yang bisa muncul dari langit? Api si naga merah padam. Dan apa yang dimakan oleh api si naga merah padam ini adalah bisnisnya Ayub, kambing, domba, dan penjaganya. Bahkan bukan hanya kekayaan bisnisnya, tapi sumber daya manusianya juga dihabiskan. Artinya terjadi suatu kebangkrutan yang mengerikan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya ambil perumpamaan kecil. Sebagaimana Rehwel dan Richie ketika dapat penghargaan Tuhan, apakah Pak Johan mengeluarkan uang? Tidak. Uang berkat di hari ulang tahun saya, sebagaimana Tuhan perintahkan saya nazarkan dan saya berkati buat anak-anak saya untuk menikmati tamasya penghargaan dari Tuhan dan sesama. Bagaimana dengan Bu Angel yang mengeluarkan biaya begitu besar untuk perbaikan giginya senilai satu harga motor NMAX? Apakah Pak Johan akan bangkrut? Apakah pelayanannya jadi berubah kemudian kejar-kejar uang? Sorry Bapak Ibu, saya sejak dulu ketika memberi hidup, memberi diri melayani Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup memelihara. Dan bagian saya menjaga kemurnian, menjaga kekudusan pelayanan, menjaga kekudusan hidup, tetap memberitakan Injil yang murni. Dari mana berkat keuangan yang disalurkan untuk membiayai pengobatan gigi Bu Angel? Dari hasil berkat yang saya terima di hari ulang tahun 10 Maret 2024 ini, Bapak Ibu. Seberapapun yang Tuhan beri, saya akan berikan buat
Bu Angel menutupi biaya pengobatannya. Karena itu barang siapa yang menabur, biarlah diberkati dengan limpah hidupnya atas kebaikannya. Dan biarlah sebagaimana taburan ini masuk di gigi, saya berdoa rumpun garis keturunanmu, giginya akan kuat, sehat, tidak ada bencana atas mulut, tidak ada penyakit mulut menyentuh garis keturunanmu. Maka apa yang kamu makan akan terasa enak, dan semua yang kamu makan akan jadi sehat dalam hidupmu. Dan berbahagialah engkau kalau engkau bisa mengerti, memahami kasih di balik menabur ini, membawa engkau menikmati kekayaan kemuliaan Tuhan di balik apa yang disebut menikmati hasil jeripayamu. Maka engkau beserta keluargamu akan diberkati, dipelihara, dan disertai Tuhan dengan luar biasa. Diberkatilah engkau yang telah ambil bagian di dalam masa naga merah di dalam hidup Bu Angel. Engkau yang ambil bagian di dalam kesusahan atas Ibu Angel ini, Tuhan kiranya mengembalikan semua berkat kehidupanmu lipat kali ganda. Haleluya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, naga merah ini ketika singgah, sesuatu yang fatal terjadi. Bisnis hancur, sumber daya manusia habis, tidak ada sisanya. Maka produksimu, ATM-mu, mesin pencetak uangmu akan berhenti sekejap dan akan mandek seketika. Karena itulah di tahun 2024 ini merupakan tahun permulaan menuju 10 tahun. Masa datangnya kesusahan besar, masa datangnya berkat besar silih berganti. Bagaimana engkau menanggapi semua yang Tuhan pesankan ini, bergantung imanmu, bergantung kesiapan hidupmu, dan bergantung hubungan pribadimu dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat suatu perbedaan yang mencolok mulai tahun 2024 ini. Ada orang yang kaya luar biasa, ada orang yang hebat dan sombong luar biasa. Sekejap direndahkan Tuhan mulai tahun ini. Sekejap akan mengalami kebangkrutan bisnisnya. Sekejap akan mengalami krisis keuangan. Sementara ada orang yang mungkin sudah lama sekali menabur di ladang Tuhan, sudah lama sekali berdoa, sudah lama sekali gagal dan terus berusaha dan gagal. Mulai tahun 2024 ini sekejap Tuhan pulihkan mereka, sekejap Tuhan berkati, sekejap mereka akan melimpah ruah di dalam kekayaan dan keuangan. Sekejap kemurahan mereka yang tadinya mungkin mereka menabur takaran kecil dengan air mata, mereka menabur dengan gila-gilaan. Kenapa? Karena kekayaan hatinya Tuhan buka seiring dengan berangkas hidupnya. Kekayaan di dalam kehidupan bangsa-bangsa ini, kekayaan keuangan dialirkan Tuhan masuk dalam kehidupan orang-orang pilihan ini. Tuhan akan menggenapi janjinya ini. Dan engkau yang menerima dan paham suara remah roh ini, berkata, Tuhan ini aku, pakailah aku, utuslah aku, dan segala yang engkau kehendaki dalam hidupku, beri aku hati untuk bisa mengelola kekayaan, kemuliaan, dan keuangan yang engkau percayakan yang sungguh luar biasa ini. Maka Tuhan melihat engkau, Tuhan melihat keluargamu, Tuhan melirik bisnismu, dan Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, keberhasilan, dan kesuksesan yang besar masuk di dalam hidupmu. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, jangan berkecil hati. Orang yang besar, orang yang sukses, orang yang melimpah ruah adalah orang yang belajar di balik kesusahan hidup. Mereka tidak berhenti ketika gagal, dan hati mereka tidak dicemari dengan roh mengasihani diri sendiri. Hati mereka tidak dikotori dengan kebencian. Hati mereka tidak ada bagian celah untuk mengkultuskan hamba Tuhan. Hati mereka adalah isinya roh takut akan Tuhan, hati yang suci, hati yang mengasihi sesama, hati yang menghargai dan memberkati hamba-hambanya. Dan terutama mereka tahu siapakah hamba-hamba yang diurapi Tuhan, yang kepada mereka selalu rajin berbuat kebaikan di dalam hidup orang-orang yang diurapi ini. Tuhan memperhitungkan semua itu, karena segala sesuatu perlu menunggu waktu kairos, waktu terbaik dari Tuhan. Haleluya. Jadi bagian pertama ini Bapak Ibu terkasih dan Tuhan dipesankan supaya kita siap sedia menghadapi krisis kebangkrutan bisnis, krisis keuangan, kesusahan hidup ini. Ataukah kita juga harus menjagai diri, menguasai diri ketika berkat dan promosi Tuhan dan kelimpahan yang besar, kelimpahan dari negeri seberang, kelimpahan dari bangsa-bangsa masuk di dalam hidupmu. Jagai hatimu dan tetap kelola semua kekayaan kepercayaan Tuhan itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menjadi bendahara di ladang Tuhan, untuk jadi orang-orang yang setiawan Tuhan di muka bumi. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu terkasih, bencana apakah yang
akan ditimbulkan ketika naga merah padam ini singgah di dalam hidup seseorang, di keluarga seseorang, atau atas suatu bangsa. Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3, demikian Tuhan berfirman. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bencana kedua ketika naga merah padam ini singgah dalam kehidupan seseorang, singgah atas kehidupan keluarga, singgah atas kehidupan suatu bangsa, terjadi krisis sandang pangan. Suatu keadaan kesusahan. Kitab suci berkata, timbullah kelaparan. Kenapa kelaparan bisa terjadi? Karena binatang-binatang tidak menemukan rumput. Kenapa bencana kelaparan terjadi? Karena binatang-binatang bahkan manusia tidak punya persediaan air lagi di muka bumi. Krisis, kesusahan hidup, suatu bencana, suatu keadaan yang tidak bisa dihadapi dengan kekuatan manusia. Suatu bencana global terjadi. Keadaan ini tidak terhindari. Oleh karena apa? Terjadi melalui bencana yang diizinkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sejak permulaan tahun 2024, kita sudah melihat di bangsa kita lah, nggak usah lihat jauh-jauh, di Indonesia sendiri kita bisa melihat mulai ada bencana-bencana yang baru. Angin puting beliung, angin tornado masuk di Jawa Barat, banjir di mana-mana, harga beras melambung tinggi. Ini bencana, Bapak Ibu. Bagi engkau yang masih punya pegangan uang yang cukup, mungkin kau tidak merasakan terlalu terpengaruh dengan bencana ini. Tapi ada banyak saudara-saudara senusantara yang keuangannya pas-pasan mengalami ini, apalagi orang-orang yang berhadapan langsung dengan bencana. Ini suatu keadaan yang disebut dengan krisis bencana sandang dan pangan. Suatu keadaan hidup bukan hanya seperti yang dipesankan Tuhan di tahun lalu, ada banyak orang makan dari tabungannya. Tapi tahun ini kalau tabungannya habis, harus makan dari mana lagi, Bapak Ibu? Apa yang harus diperbuat? Dan mungkin seperti bencana yang terjadi pada zaman Yusuf, ada banyak orang sudah mulai menjual rumahnya. Ada banyak anak dan mantu yang tidak punya kesanggupan untuk beroleh hasil hidup, yang sementara hidupnya menumpang pada orang tua dan mertuanya. Hari ini orang tua dan mertua juga kesusahan. Orang tua dan mertua terpaksa harus menjual rumah mereka. Ini keadaan seperti zaman masa kesusahan kelaparan pada zaman Yusuf. Keadaan inilah yang menandakan kepada kita siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita atas kehidupan ini, dan apa yang kita perbuat, talenta, karunia, dan keahlian kita, dan keberuntungan hidup kita, seberapa besar dan seberapa kuat menghadapi bencana dan krisis kehidupan ini. Kita harus mulai belajar mengkoreksi hidup kita. Kita harus belajar mulai mengkoreksi hati kita, iman kita, sudut pandang kita, dan terutama kelakuan hidup kita. Kelakuan hidup yang jahat dengan kesusahan hidup yang luar biasa itu, kalau masih tidak sadar, isinya tinggal satu langkah lagi masuk jurang kehancuran dan kematian. Orang-orang bodoh dan bebal masuk lubang yang terus terjadi generasi demi generasi. Tapi orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang rendah hati akan berhenti. Mereka tidak akan membiarkan dirinya terprosok masuk ke dalam kegagalan yang sama, masuk dalam kekonyolan, kebodohan yang sama. Mereka akan memilih untuk duduk berdiam. Sebagaimana Roh berkata, aku membawa engkau ke padang gurun menenangkan hatimu. Mereka mencari dan mendengar suara Tuhan. Ketika mereka mendengar khotbah, mereka mencari khotbah yang membongkar isi hati, mengoyak dan membongkar fondasi hidup, bahkan membuat hati ini ditusuk belati pedang firman Allah. Kenapa? Karena ketika tertusuk pedang firman Allah,
akan mentransformasi hidup, akan mengubah hidup, akan mengubah manner, attitude, perilaku, dan sikap hidup. Dan itu akan mempengaruhi masa depan hidupmu. Karena itu, berilah telingamu untuk mendengar suara Tuhan. Berilah hatimu dan matamu dan perkataanmu untuk selalu disandingkan firman Kristus. Karena dengan demikian, engkau sedang menata ulang hidupmu, keluargamu, masa depanmu, dan hari-hari tuamu. Dan saya percaya Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika terjadi suatu keadaan sebagaimana Tuhan perintahkan kepada Ishak pergi ke Gerar. Ishak berpikir, aku mau ke Mesir karena nenek moyangku ke Mesir. Ada banyak orang Kristen konyol meniru pengalaman, mereka mengambil pengalaman, mereka tidak pernah mendengar suara Tuhan secara langsung. Ada banyak anak-anak Tuhan di akhir zaman ini jatuh oleh karena apa? Oleh karena kekeliruan rohani. Ada banyak anak-anak Tuhan gagal di akhir zaman ini karena apa? Karena mereka mencontek pengalaman orang lain. Mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka tidak mendengar secara langsung suara Tuhan. Yang mereka lakukan adalah balelo, ya, ngikuti suara-suara yang menurut dia mungkin ini baik, itu baik. Di dalam kekristenan, positif dan baik saja tidak cukup. Tetapi tahun 2024 ini adalah tahun ketaatan membawa kelimpahan yang besar pada bagian kedua. Ada rapelan berkat. Jadi orang-orang yang memberi telinga, membuka hati mendengar suara Tuhan, dibimbing, dimentoring dengan tepat, tahun 2024 ini akan mengalami prestasi dan berkat lonjakan yang hebat. Baik itu nama baikmu akan dipulihkan Tuhan, bisnismu dipulihkan Tuhan, berkat keuangan bahkan dilimpahkan melebihi yang pernah engkau harapkan. Dan tahun ini Tuhan akan angkat dan promosi anak-anak pilihannya. Dan tahun ini adalah tahun kegerakan kemuliaan Tuhan yang besar untuk promosi terjadi bagi orang-orang pilihannya, orang-orang yang berkualitas, orang-orang beriman yang sudah siap untuk diangkat Tuhan. Tahun 2024 ini akan terjadi kemasyhuran yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika Ishak memilih mentaati Tuhan, Ishak tidak memilih untuk meniru pengalaman rohani, mencotek pengalaman rohani, atau cari pembanding untuk menguatkan pilihannya. Tidak. Ishak memilih mendengar langsung suara Tuhan. Ishak memiliki mentor yang tepat, yaitu Roh Kudus dan Firman. Ini Tuhan ingatkan kepada kita, supaya engkau memiliki mentor rohani yang engkau kenal bobot bibit bebetnya, yang engkau tahu suara perkataannya adalah suara Tuhan yang murni, tidak ada di baliknya motivasi buruk, ataukah kepentingan, ataukah syarat mencari keuntungan. Tidak ada William Rowe Nicholas di dalamnya. Di dalam kehidupan mentor rohanimu adalah murni orang yang keluarga terpandang, keluarganya terhormat, hidup mengelola keuangannya tepat di hadapan Tuhan sesama, hidupnya bertanggung jawab, dan luar dalam hidupnya transparan, kejujuran mendasari hidupnya. Maka percayalah, ketika mentor-mentor rohani seperti ini ada di dalam hidupmu, engkau akan masuki ketepatan Tuhan. Engkau akan menuai besar-besaran. Tuhan akan bawa engkau masuk pada rombongan orang-orang yang dipromosi Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang masuk pada satu batra, di mana kemuliaan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan yang melimpah ada padamu dan seisi keluargamu, bahkan ada pada orang-orang yang di dekatmu, orang-orang yang mengasihi engkau ikut kena dampak daripada kehidupanmu, daripada apa yang engkau yakini, apa yang engkau kerjakan, itu jadi berkat juga buat orang-orang sekitarmu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, keadaan ini Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita mempersiapkan diri. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi di hari-hari ke depan semakin tidak dapat diprediksi oleh orang-orang biasa. Bahkan orang-orang magi, orang-orang yang bergerak dalam supranatural, belum tentu bisa menghitung apa yang akan terjadi. Karena 10 tahun ini sebagaimana Yusuf saja yang dipercayakan, hanya orang-orang khusus yang memang Tuhan sudah pilih, Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, di dalam apa yang mereka ajarkan. Engkau akan melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Karena orang-orang bijak ketika mendengar, mereka juga tidak memahami, tapi mereka menyimpan di dalam hati. Dan ketika digenapi, mereka tahu persis Tuhan menyertai orang pilihan ini. Tuhan ada pada orang pilihan ini, dan pada orang inilah jawaban Tuhan, jalan Tuhan, solusi Tuhan ada. Karena itu Bapak Ibu, jangan lari kemana-mana. Mentor rohani pilihan Tuhan itu harus ada di dalam hidupmu. Jadilah berkat dan hiduplah diberkati, dan marilah capai apa yang Tuhan persiapkan, yaitu berkat-berkat kehidupanmu mulai tahun 2024 ini. Haleluya. Bagian ketiga Bapak Ibu, ini penting sekali, karena ini bicara tentang spirit. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat sesuatu yang sudah saya pahami, saya pelajari semasa tahun 2024 ini, yang sudah menjadi
akumulasi pemahaman saya 25 tahun dan berkembang dan mencapai suatu understanding dari roh. Tuhan mengajari saya pribadi, saya akan sharingkan. Mari kita pahami sama-sama. Karena di balik apa yang Tuhan ajarkan ini, ada talenta skill untuk menguraikan kekusutan hidup. Ada jawaban. Mengapa kekacauan terjadi di rumah Tuhan? Mengapa kehidupan hamba-hamba Tuhan tidak bertambah baik di akhir zaman? Mengapa gereja tidak berkiblat lagi pada Injil yang murni, malah larinya kepada hal-hal yang disebut dengan perdagangan rohani, menukar mata uang, cari laba, cari untung, dan akhirnya gereja akhir zaman seperti restoran, seperti bank, tempat simpan pinjam, tempat transaksi, promosi, menarik orang untuk datang, tapi tidak mendewasakan, tidak membawa umat Tuhan pada pengenalan dan hidup takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Yang ada adalah janji-janji sorga, penghipnotisan, pengkultusan, pembodohan, dan isi di dalamnya adalah doktrin yang mengikat pada hal-hal agamawi hingga membuat umat Tuhan tidak lagi hidup dalam kasih kerendahan hati, tetapi pada keras tengkuk dan garang. Ini keadaan akhir zaman. Mari kita lihat sama-sama Yehezkiel 22 ayat 9 sampai yang ke-16. Yehezkiel 22 ayat 9 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya, dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kau dapati, dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri, dan aku akan mengikis kenajisanmu daripadamu. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau dua bagian pertama tadi bicara tentang krisis, bencana keberangkutan bisnis, krisis sandang pangan. Bagian ketiga bicara tentang roh itu bukan lagi singgah, tapi menetap di dalam hidup seorang pribadi, di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam suatu bangsa. Ini bagian ketiga, Roh Kudus memberitahu saya tentang transaksional spirit. Suatu kuasa, dimensi roh-roh yang bernuansa transaksi, perhitungan untung rugi, perhitungan keegoisan, dan dibaliknya adalah persekutuan. Bapak Ibu lihat apa yang disampaikan dalam nubuatan Nabi Yehezkiel, dikatakan padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah. Ya. Jadi suatu keadaan orang itu hidupnya udah gak lagi lurus. Mereka di rumah Tuhan, mereka di tengah komunitas rohani, mereka hidup di dalam apa yang disebut pengetahuan firman, tapi mulutnya isinya fitnahan semua, Bapak Ibu. Dan maksud dari pernyataan fitnah itu adalah untuk mencurahkan darah dan isinya mencurahkan korban persembahan. Jadi mempopulerkan diri, untung diri sendiri, menang diri sendiri dengan jalan menginjak saudara-saudara seimannya, dan senang melihat kesusahan orang lain. Ini suatu keadaan yang disebut sesat. Sesat di dalam kehidupan rohani akhir zaman. Kenapa? Karena transaksional spirit, roh naga tersembunyi ini masuk dalam kehidupan seorang pribadi, dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan
komunitas dan suatu bangsa. Ini ngeri Bapak Ibu. Dan keadaan ini kitab suci berkata dengan jelas sekali, hatimu teguh dan tanganmu merasa kuat, ya. Jadi orang mengandalkan dirinya, enggak takut Tuhan lagi, ya. Suatu keadaan di mana orang-orang merasa bahwa hidup ini isinya yang penting ada uang, ya. Enggak ada uang, enggak ada artinya. Hidup ini yang penting adalah menang, ya. Caranya enggak apa-apa, enggak masalah. Mau cara halal, haram, it's okay. Yang penting dipertunjukkan kemenangannya, bahwa aku menang, ya. Aku layak menang dan akulah pemenang, ya. Jadi mereka lupa proses. Mereka cuma mau apa yang dimaunya, tujuannya kesampaian. Bukankah di tahun 2024 ini bangsa kita sedang mempertunjukkan hal yang sama di dalam penyelenggaraan pesta rakyat, yaitu pemilu? Kita bisa melihat suatu keadaan, sayang kita tidak diberi kesempatan duduk di antara mereka yang melihat secara langsung, tapi di dalam roh kita bisa memantau radar Tuhan, memantau radar suatu bangsa. Sedang terjadi pertarungan. Bukan hanya uang yang bicara bertarung di dalam pesta rakyat, di dalam pemilu, tapi ternyata di dunia maya, dunia yang tidak nampak juga peperangan terjadi. Kok Dr. Johan tahu? Saya sudah katakan, yang saya ajarkan adalah apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Saya adalah hamba Tuhan yang bergerak pada dimensi yang tak sama seperti banyak rekan-rekan hamba Tuhan. Saya dipercayakan Tuhan bisa melihat langsung duduk di area-area yang saya berkata semestinya saya tidak punya porsinya. Tetapi Tuhan menempatkan saya di antara orang-orang besar, di antara orang-orang yang sangat sayang dan terbuka dalam hidup saya. Jadi saya bisa melihat segala sesuatu berbeda dengan banyak rekan hamba Tuhan. Nah, karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, penting di dalam kehidupan ini kita masuki dimensi hati yang taat, hati takut akan Tuhan, hati yang mendengar suara Tuhan, hati yang berpaut pada firman Tuhan sepenuhnya. Karena ini cara kita untuk menang atas kesesatan di akhir zaman ini. Karena nanti ketika datang harinya masa antikris, engkau juga tidak akan bisa luput kalau engkau tidak mulai melatih dirimu menghadapi hari-hari yang jahat ini. Engkau tidak bisa lagi berkata, oh aku bisa, aku siap. Kalau engkau tidak melatih dirimu sejak hari ini, dimulai tahun 2024 ini, roh-roh penyesat itu akan mendera engkau, bahkan akan merusak keluargamu. Kuasa Tuhan akan hilang. Kasih mula-mula akan lenyap. Kemesraan, kebahagiaan keluarga hanya tinggal impian. Hubungan mesra suami istri akan seperti uang yang punya sayap, lenyap hilang kemana seiring dengan krisis keuangan, kebangkrutan yang datang. Persiapkan dirimu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Bebaskan dirimu dari transaksional spirit ini. Supaya apa? Supaya engkau bisa melihat segala sesuatu lebih luas sebagaimana Tuhan ada di dalam hidupmu. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu melihat suatu pencerahan menurut versi gereja mula-mula tentang transaksional spirit ini. Dan ini saya akan padankan dengan apa yang terjadi di dalam hidup The Johan Family sebagai suatu pembelajaran bagi kita semua, terutama buat anak-anak Tuhan yang memahami supaya harus menangkap terang dan gelap tidak bisa bersatu. Dan kalau engkau anak-anak terang, hiduplah di jalan terangnya Tuhan, jalan kasih, jangan jalan persekutuan yang jahat, jangan hidup di jalan yang sesat, dan janganlah jadi pahlawan kesiangan, karena nanti harga mahal dan berat ketika roh pendakwa masuk di dalam hidupmu. Kenapa? Karena bayar harganya itu berbeda dengan anak-anak gelap. Karena anak-anak gelap bayar harganya, mereka sudah biasa hidup di dalam harga dan kegelapan. Sementara ketika anak-anak terang seperti Raja Wali hingga masuk pada kubangan lumpur dan kekotoran, tidak terbayangkan kehancurannya, tidak terbayangkan harga mahalnya. Karena itu sadarilah, hai anak-anak terang, hai anak-anak Tuhan, hai umat pilihan Tuhan, jangan kotor dirimu, jangan masuki persekutuan yang sesat, jangan masuki hal-hal yang jahat di dalam kehidupan ini. Sadarilah bahwa Tuhan ingin engkau menjadi orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang membawa pencerahan, orang-orang yang menjebatani terang Tuhan, kasih Tuhan masuk di dalam kegelapan dunia ini. Jadilah terang di tengah pergaulan, jadilah berkat bagi orang-orang yang engkau bisa jadi berkat, membawa damai di baliknya. Haleluya. Mari kita lihat pencerahan yang dimaksud Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai yang ke-18. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan.
Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungnya, tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang. Sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberikan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluar roh itu. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, suatu keadaan terjadi pada Rasul Paulus. Karena apa? Karena ketika mereka tiba di suatu tempat, ada seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ini bukan perempuan biasa, perempuan yang punya kuasa supranatural, magic, dan terbukti lewat tenungannya ada banyak orang-orang jadi kaya. Dalam kekristenan ini Tuhan pesankan kepada saya, ada banyak juga perempuan-perempuan yang berkiblat pada hamba tenung ini. Mereka membawa nama Tuhan dengan maksud mengejar uang. Mereka telah menjadikan dirinya sebagai hamba penenung di dalam kehidupan rohani. Kenapa? Karena hamba perempuan ini ketika bertemu Paulus, Paulus ini siapa? Orang yang punya integritas, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, orang yang mengelola kekayaan hidupnya. Kelaparan, kekenyangan, miskin, kaya bukan lagi tujuan hidupnya. Karena hidup Paulus adalah hidup yang integritas untuk Injil yang murni. Dan ketika bertemu Spirit ini, transaksional Spirit bertemu dengan Holy Spirit, lihat, dia memakai jurus puji-pujian, Bapak Ibu. Tong kosong nyaring bunyinya. Lihat, di dalam kehidupan kekristenan ini, semakin nyaring bunyinya, sebenarnya tandanya adalah tidak berbobot, kosong isinya. Kenapa? Lihat. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kesannya pujian. Pujian kepada Paulus lewat tong kosong. Jadi orang yang suka protes, orang yang suka ngomong tinggi, orang yang suka membawa dirinya mengatasnamakan orang lain, itu adalah orang yang hamba penenung, itu orang tong kosong, Bapak Ibu. Ya. Orang yang membawa dirinya masuk jadi pahlawan kesiangan, itu adalah orang yang dibodohkan, orang yang diperhamba, yang tidak menyadari dirinya siapa di balik spirit hidupnya. Ya. Jadi keadaan inilah yang menjadi dosa besar, yaitu dosa bersungut-sungut. Karena biasanya tong kosong, suara nyaring, pahlawan kesiangan ini munculnya dari roh bersungut-sungut, ketidakpuasan. Dan lewat ketidakpuasan ini yang terjadi adalah roh mamon. Uang mendasari kejahatan. Akar segala kejahatan adalah uang, Bapak Ibu. Ketidakpuasan atas segala sesuatu didomplongi roh uang. Itu dari hal masa lalu, hal yang pernah terjadi, dibawa sampai masa depan, sampai hari murka Tuhan terjadi baru berhenti. Dan saya pesankan kepada anak-anak Tuhan, kalau sudah bikin salah jangan teruskan, berhenti. Karena kalau murka Tuhan terjadi, hanya tersedia kebangkrutan, penyakit, dan kematian. Jangan teruskan hal yang sudah salah sejak awal. Karena kalau sudah menjadi suatu buah di balik apa yang kau tabur, cepat lambat kemiskinan, penyakit, dan kematian masuk dalam hidupmu atau masuk dalam rumpun keluargamu. Karena setiap upah dosa maut itu akan memilih yang paling lemah dan yang paling bercelah untuk bayar harga. Jangan engkau teruskan. Ini Tuhan pesankan. Ketika saya diberi Tuhan suatu mandat untuk anak-anak saya, Rewel, Richie, dan William masuk menjadi anggota KPPS untuk mengabdi kepada negara sekaitan pemilu 2024. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hal yang gak mudah buat seorang Dr. Johan. Kenapa? Karena saya harus bawa anak-anak saya keluar dari comfort zone hidup. Ya. Upah dari negara itu kalau saya tidak keliru kira-kira ada 1.100.000, 1.200.000 rupiah, Bapak Ibu, untuk pengabdian. Dan itu
luar biasa. Tetapi apa yang disebut dengan mengabdi itu memang tidak boleh mengejar uang, tidak boleh mengejar upah. Itu semua murni, semua itu panggilan tugas penyelenggaraan negara, itu panggilan tugas dari Tuhan dan dari pemerintah yang dipilih Tuhan. Saya berkata pada anak-anak saya, nah, nanti kalau kalian sudah kerja, udah nggak bisa punya kesempatan mengabdi ke negara untuk pemilu seperti ini. Sekarang masa kalian lagi menunggu panggilan untuk sekolah lagi ke luar negeri, panggilan untuk melanjutkan S2, panggilan untuk mengabdi sebagai orang berprofesi atas bangsa ini, sebagai orang-orang besar atas bangsa ini. Pakai waktu yang ada ini. Mereka berkata, iya Papa. Nah, dalam keadaan ini sesuatu terjadi Bapak Ibu. Saya tidak mau ceritakan sesuatunya, karena bagi saya itu tidak penting. Kenapa? Saya mau bersyukur dari apa yang terjadi. Saya berkata kepada anak-anak saya, organisasi sosial adalah tempat terbaik untuk melihat kehidupan. Karena di dalamnya tidak ada uangnya. Karena di dalamnya menang rugi tidak ada manfaatnya. Karena di dalamnya bisa melihat manusia lebih luas di muka bumi, dimulai dari lingkungan hidup. Jadi organisasi sosial di dalam RT RW adalah mewakili keluarga, mewakili bangsa, menjembatani antara keluarga dengan bangsa, tempat melatih anak-anak kita yang terbaik dalam kehidupan. Anak-anak saya bekali dengan mental seperti ini, dan mereka bisa melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Dan apa dampaknya Bapak Ibu? Mereka bisa melihat jalan-jalan yang saya tidak bisa adakan untuk mengajar mereka. Mereka belajar, dan sambil belajar mengabdi kepada negara, dan saya sebagai papa juga sebagai mentor kehidupan mereka, saya bimbing-bimbing dari apa yang terjadi. Dan ada hal yang sangat luar biasa yang Tuhan beri di dalam pelajaran transaksional spirit ini. Selepas anak-anak saya menerima upah sebagai petugas KPPS, upah itu mereka serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan sulung hidup mereka di tahun 2024 ini. Jadi the Johan family, Rehuel, Richie, William tidak mengambil upahnya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi kemurnian ini Bapak Ibu sepenuhnya di hadapan Tuhan sesama terbukti, teruji, dan terpuji. Sementara saya punya seorang kakak angkat. Saya bermegah atas pemberian Tuhan yang berharga dalam umur hidup saya memasuki umur 51 ini. Kenapa? Tiba-tiba saya dapat transferan uang yang cukup besar senilai 10 juta rupiah. Dan ketika saya tanya, ini buat apa? Dia berkata, pakailah adik. Ketika saya datang di hadapan Tuhan, Tuhan berkata pada saya, nak, jangan sentuh uang itu. Kembalikan kepada kakakmu, dia lebih perlu. Dan engkau sendiri tetap kuduskan tanganmu dan hatimu. Tidak ada bagian hidupmu ada mamon. Tidak ada bagian hidupmu apapun itu, kepemilikan sekalipun, taati aku, kata Tuhan. Jadi pada hari pencoblosan, hari pemilu itu, ada satu break waktu. Karena saya 2 hari tidak tidur mengurusi pemilu ini. 1 hari break itu saya pergi menjumpai kakak saya. Saya sudah ingatkan Bu Angel pagi-pagi, ambil ATM saya, ambil uang tunai, dan kembalikan uangnya Bapak Ibu. Kakak saya memandang saya dengan mata atas bawah. Mungkin ini langka dalam kehidupan, karena uangnya sudah masuk ke dalam hidup seseorang, sudah masuk rekening, apalagi ada suatu pernyataan pakai saja. Biasanya jarang keluar, tapi pada Dr. Johan, Tuhan melebihi emas, perak, permata. Dan The Johan Family membuktikan bahwa hidup kami bersih. Tidak ada transaksional spirit di dalam hidup kami, karena kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup seperti bagaimana Rasul Paulus meneladani kita, bahwa kita tidak kejar pujian manusia. Tidak perlulah dalam hidup ini tebar pesona, melambangkan masa muda yang kurang bahagia, hingga cari popularitas dan akhirnya membuat kekacauan. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu cuma cari senang sendiri, cari pujian sendiri. Ketika rapat tidak pernah hadir. Ketika hal-hal yang berbau kesulitan mereka diam. Ketika hal-hal yang diperlukan mereka untuk hadir, mereka tidak pernah hadir. Dan banyak alasan, luar kota, sakit, urusan keluarga. Dan kalaupun hadir alasannya, saya ada kebutuhan, hanya sebentar datang lalu pergi. Tapi kalau udah cari popularitas, tebar pesona, bisa berjam-jam di situ. Anak-anak Tuhan jangan masuk zona ini. Karena ini orang-orang akan beroleh penghukuman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Kenapa? Karena masa kecilnya kurang bahagia. Dan kalau masa kecil kurang bahagia ini tidak terobati, dan mereka jadi troublemaker dalam kehidupan organisasi sosial, troublemaker dalam kehidupan bermasyarakat, maka anak cucumu akan mendapat kutuk warisan dari hidupmu. Kenapa? Pasti ada yang cacat, pasti yang akan hidupnya berkeluarga menderita. Kenapa?
karena engkau belum selesai dengan Tuhan. Selama hidupmu belum selesai dengan Tuhan, jalanan kutuk masa muda kurang bahagia itu, yang kau tebar pesona di hari tuamu, engkau sedang menimbun bara turun bagi anak cucumu. Karena apa yang kau semaikan di masyarakat, di lingkungan organisasi sosial, itu berbuah dalam kehidupan anak-anakmu. Anak-anakmu tidak akan tentram hidup dimanapun. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya ingatkan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang yang khususnya sudah masuki dimensi usia lanjut, berlakulah bijaksana. Hidupmu bukan untukmu, hidupmu berpengaruh bagi garis keturunanmu. Dan marilah belajar. Terang dan gelap tidak bersatu. Terang dan gelap tidak bisa disatukan. Kenapa? Karena anak terang harus hidup kudus. Anak terang harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan sesama. Anak terang rentan diserang setan. Sementara yang gelap, seperti bebek, udah biasa hidup dalam comberan, fitnah-fitnahan, omongannya jelek, semua persekutuannya isinya, kalau dibedah isinya cuma untuk dirinya, untuk uang, untuk hanya gengsinya, dan tidak bisa terima teguran, tidak bisa terima apa yang disebut dengan koreksi kesalahan. Ini isinya penghipnotis, dan kalau kita belah hidupnya, orang ini bermasalah semua, rumpun keturunan, keuangan, bahkan attitude-nya ini tidak bisa berubah. Kenapa? Karena sudah jadi tabiat buruk dalam hidupnya, selalu berlaku jahat. Ketika anak-anak terang tidak bisa memetakan seperti ini, dan kau menceburkan dirimu pada kubangan yang kotor, hai anak-anak Raja Wali Tuhan, anak-anak terang, orang-orang besar, orang-orang kudus Tuhan, ketika engkau mengoyak hidupmu dan bercampur dengan kekotoran ini, sebenarnya engkau sedang menyalibkan Yesus kedua kali dalam hidupmu. Engkau tidak menyadari sepenuhnya bahwa engkau harus terang, membawa pertobatan bagi sisi dunia ini. Engkau malah membawa dirimu lebih buruk dari orang-orang dunia. Engkau akan bayar harga lebih mahal dari orang-orang kegelapan itu. Sadari akan hal ini. Transaksional spirit ini Tuhan ajarkan supaya apa? Supaya kita memahami bahwa tidak semua suara rohani, tidak semua suara nyaring, tidak semua suara sungut-sungut itu datang dari Roh Kudus, datang dari Tuhan, datang dari firman. Tuhan ingin kita menyadari bahwa bobot bibit bebet buah hidup kita adalah integritas di hadapan Tuhan dan sesama, dan tidak perlu dibela dalam kehidupan ini, dan tidak perlu tebar pesona, dan tidak perlu kejar puji-pujian, karena segala sesuatu yang dari Tuhan itu akan dimasyurkan, akan diangkat, akan dipromosikan Tuhan melalui kuasa kedaulatan, kuasa kebesaran Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk membela hidupmu, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mengangkat hidupmu, dan kuasa Tuhan tidak kurang besar untuk memulihkan kehidupan ekonomimu, memulihkan keluargamu, dan menggenapi janji-janjinya di dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus menghardik roh transaksional spirit ini, orang-orang tersinggung. Jadi di akhir zaman ini ada banyak orang baperan, Bapak Ibu. Apa itu baperan? Yang bermasalahnya si A, yang tersinggungannya yang si C dan si D. Kenapa? Karena si A diam-diam menerima semua itu dan tidak bisa puas dengan semua itu. Sudah salah tapi tidak puas, lalu mempengaruhi C dan D. Inilah absintus, akar pahit. Inilah praktek sihir itu di akhir zaman, yang kitab Ayub berkata orang-orang sihir tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Ini sebenarnya adalah orang-orang yang isinya adalah main sihir, ya, menghipnotis orang-orang yang tidak tahu apa-apa jadi benci. Inilah yang disebut dengan baper, bawa perasaan, tidak pernah mengkoreksi diri, melihat, oh iya, aku salah, aku layak ditegur. Tapi setiap hal yang tidak cocok dengan dirinya dianggap salah. Dan orang-orang seperti ini di dalam kehidupan biasanya adalah orang yang tidak pernah bisa berubah. Kenapa? Attitude, manner, kelakuan hidupnya memang sejak mula, sejak masa mudanya jahat. Kenapa? Dia tertekan, ada banyak kepahitan, dan kepahitan hidupnya yang sampai hari ini membebani hidupnya itu adalah jadi alat yang tidak disadarinya. Alat ini seperti pisau dipakai untuk melukai dan melawan siapapun yang dianggap tidak menyenangkan akan dirinya. Ini orang-orang sakit. Ya, anak-anak Tuhan harus menyadari orang-orang yang main praktek sihir, yang selalu menebar kepahitan, fitnah, dan kebencian. Ini adalah orang-orang sakit. Jangan engkau anak-anak sehat, anak-anak terang, anak-anak yang hidup di dalam kekudusan Tuhan bergaul dan masuki pergaulan yang rusak dengan orang-orang sakit ini. Sadari itu. Jadilah berkat. Jadilah orang yang membawa damai Tuhan. Jadilah jembatan yang membawa pertobatan bagi orang-orang yang sakit ini. Karena engkau diutus di muka bumi ini dengan roh Tuhan yang cemburu, supaya engkau jadi berkat. Jangan kotori dirimu,
dengan orang-orang yang baperan ini. Jangan tersakiti dengan orang-orang yang baperan ini. Marilah melihat segala sesuatu lebih luas dan komunikasi, kedekatan, keterbukaan, kejujuran akan membuat engkau melihat hal yang, oh ternyata aku telah dihipnotis, aku telah dibodohi, aku telah diperhamba jadi budak-budak kebencian, jadi budak-budak amarah. Kenapa? Ternyata yang aku terima itu kepalsuan semua. Orang yang menganggap dirinya sudah minum madu, sebenarnya yang disodori oleh orang-orang sakit itu adalah gula. Mereka bangga, merasa kuat. Kenapa? Wah, merasa dirinya, jadi pahlawan kesiangan. Cepat lambat engkau akan membusuk dalam kehidupan. Kenapa? Gula yang kau minum, segala kesombongan, segala arogansi dan amarah dan rasa pahlawan kesianganmu itu, rasa kepahlawanan siangmu itu, cepat lambat akan membusukkan dagingmu, membusukkan masa depanmu, menghancurkan keluargamu. Kenapa? Karena engkau tidak tahu kehidupan. Padahal engkau punya Yesus, Juru Selamat, jalan kebenaran dan hidup yang luar biasa. Rohnya yang luar biasa itu tidak pernah engkau bersekutu. Firman-Nya yang membawa terang dan damai itu, engkau hanya sebatas pengetahuan, bahkan kau tidak pernah baca firman. Betapa miskinnya engkau di dalam kehidupan ini, kata Tuhan. Sadari Bapak Ibu, ini Tuhan ingatkan, ini semua solusinya. Inilah semua bagian yang menguraikan kesulitan. Kenapa keluarga tidak bahagia, kenapa suami istri bertengkar terus, kenapa kehidupan, kemiskinan, kemerosotan, kebangkrutan, bangkrut, banyak hutang, mendera hidupmu. Kenapa? Karena engkau masih bersekutu dengan transaksional spirit ini. Balik arah, U-turn, berhenti, putar arah, balik pada Roh Kudus, balik pada firman Tuhan, balik dalam hidupan kasih, hidup takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah semua haluan hidupmu. Tuhan akan mentransformasi hidupmu. Haleluya. Dan saya berdoa Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, roh penemplakan ini dengan maksud masa depan dan hari-hari yang baik, hari-hari tua, garis rumpun keluarga yang diberkati Tuhan ini, biar masuk di dalam hidupmu. Dan biar hatimu terbuka dan terang Tuhan masuk di pikiranmu, di batinmu, di hari-hari hidupmu. Dan biarlah engkau menjadi manusia Kristus yang baru dilahirkan mulai engkau mendengar pemberitaan firman ini. Sebab firman Kristus menguduskan hati, firman Kristus menguduskan hidup, dan firman Kristus mengubah haluan masa depan seseorang untuk mencapai kelimpahan yang dari Tuhan. Haleluya. Kita akhiri ibadah ini, Pastor William akan tutup untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat dulu tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita baru saja dicerahkan oleh firman Tuhan tentang naga merah padam, bencana atas bangsa-bangsa. Pada bagian ke-9 dari serial khotbah pengertian pesan Tuhan ini, disingkapkan kepada kita 3 hal sekaitan bencana dari naga merah padam ini. Yang pertama, bencana atas bisnis, yaitu kebangkrutan. Yang kedua, krisis sandang pangan. Dan yang ketiga, yang terakhir, transaksional spirit, yaitu sikap hidup kompromi dan memilih hidup bersekutu dengan si naga merah padam, sehingga dosa, kejahatan, dan kematian memenuhi bangsa-bangsa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita tutup ibadah ini dengan doa sehati menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali ganda, berkat jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin.